Shalom. Selamat hari Minggu. Nama saya Peri Ri, pendeta dari Korea melayani di Bandar Lampung. Kami tinggal di sini kira-kira 12 tahun. Puji Tuhan hari ini bisa melayani di GPB Martoria yang gereja yang bersejarah. Kira-kira 10 tahun yang lalu pernah datang. Di belakang ada itu gambar ya. Gambar sekarang agak ditutup dengan salib ya. Dulu mungkin enggak ada salib ya. Saya ambil foto. Karena gambar ini mungkin jarang ada di gereja. Karena mungkin ya Martoria ini gereja yang bersejarah. Dan gambar ini tentang 4 Injil ya, 4 Injil. Jadi sangat senang melihat jemaat-jemaat dan beribadah bersama-sama dengan saudara. Pelayanan kami di Bandar Lampung, kami membuat gerakan membaca Alkitab bersama-sama dengan jemaat. Bagaimana jemaat setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan dan memegang firman Tuhan itu. Jadi itu kerinduan saya. Maka ya kami melayani di tempat ini. Temanya, tema yang diberi hari ini, kasih yang memperhatikan kesukaran dan kerugian. Ayatnya dari Kisah Para Rasul pasal 27. Menyeberang sampai ke Roma. Caranya seperti apa? Tetapi Tuhan itu karya luar biasa melalui tadi kapan ini terjadi? Ayat 9 di sini, sementara itu sesudah banyak waktu yang hilang,
waktu puasa sudah lampau. Jadi itu waktunya. Puasa berlampau. Hari puasa sudah berlalu. Untuk orang Yahudi, hari puasa itu tanggal berapa? Bulan berapa ya? Tanggal 10 bulan ke-7. Jadi hari raya pendamaian. Satu hari mereka berpuasa untuk yang meminta pengampunan dosa untuk seluruh bangsa Israel. Jadi hari puasa berlalu itu artinya, ini menurut kalender orang Yahudi bulan ke-7. Tapi menurut kalender matahari ya, kalender biasanya bulan Oktober. Sudah masuk bulan Oktober. Karena di Laut Tengah sudah masuk bulan Oktober, itu artinya tidak boleh berlayar kemana-mana. Karena anginnya kencang. Jadi dalam kondisi seperti ini, Julius, perwira pasukan Kaisar, dia membawa Rasul Paulus dan Lukas, Aristarchus, ini orang Tesalonika ya, sepelayan Rasul Paulus, dan beberapa orang tahanan. Mereka menuju ke Roma dengan pimpinan perwira Julius. Jadi rute perjalanan kapal mereka itu dua macam. Yang pertama, ayat 2 ada nama kapal Adramitium. Jadi Lukas yang mengikuti Rasul Paulus sekarang, dia menulis semua kasusnya, kejadian ini secara teliti. Maka kisah para Rasul pasal 27 itu ayatnya banyak, panjang lebar. Mengapa demikian? Mengapa Lukas itu seorang sejarawan dan doktor, dia menulis kejadian ini secara panjang lebar? Karena penting. Karena dalam kasus ini, kapal yang Rasul Paulus dan rombongannya sudah hancur, semua mati. Injil tidak bisa diberitakan di Roma. Seandainya Injil ini tidak diberitakan di Roma oleh Rasul Paulus, ya bagaimana kita sekarang mendengar kabar baik ini? Maka ini kejadian ini sangat penting untuk saudara-saudara juga. Maka menulis bagaimana karya Tuhan betul-betul dinyatakan dalam kejadian ini di Laut Tengah itu. Jadi nama kapal itu juga ada Adramitium ya, Adramitium. Itu nama kota tapi dikasih nama kapal juga. Ini berangkat dari Kaisarea, kemudian menuju ke Sidon. Kaisarea dan Sidon itu 110 km. Sidon itu memang pelabuhan yang lama itu, impor-ekspor zaman dulu. Kemudian 800 km mereka menuju ke Mira. Kemudian ganti kapal yang lebih besar. Nama kapal itu ayat 6-nya. Ayat 6. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Berlayar ke Italia artinya ke Roma. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Jadi ganti kapal yang lebih besar. Yang tadi berangkat dari Alexandria. Alexandria itu kota yang ada di Mesir. Mereka biasanya membawa hasil bumi, hasil panen ke Roma. Itu tujuan perayaan mereka, itu kapal ini. Jadi kapal yang lumayan besar. Kira-kira menurut ahli Alkitab, kira-kira 3.000 ton. 3.000 ton. Kalau Bekauni sampai ke Merak biasanya minimal 5.000 ton ya. 5.000 ton. Mungkin ukurannya setengah. Kira-kira mungkin caranya 50 meter. Tapi dibuat dengan kayu. Jadi ganti kapal yang lebih besar. Kemudian berangkat lagi dari Mira ke Kindus. Kemudian anginnya semakin kencang. Akhirnya mereka tiba di Pelabuhan Indah. Pelabuhan Indah di Pulau Kreta. Pulau Kreta. Next. Pulau Kreta itu untuk saudara-saudara dan saya mungkin sebenarnya enggak ada arti pulau itu apa. Mungkin Pulau Pawang lebih penting untuk kita orang Lampung ya. Tapi Pulau Kreta itu artinya apa? Untuk orang Eropa, pulau itu Kreta itu sangat penting. Karena yaitu laut yang ada di tengah dunia, di tengah ada pulau. Sehingga pasti pulau itu sangat berarti untuk
orang Eropa. Kenapa? Karena di pulau Kreta itu lahir dewa mereka, yaitu Zeus. Zeus lahir di pulau Kreta. Orang Palestina berasal dari mana, saudara-saudara? Orang Palestina, mereka kampung halamannya di Kreta. Dan juga zaman Rasul Paulus, sepelayan Paulus, itu Titus, melayani di pulau Kreta ini. Jadi pulau yang betul-betul ada di tengah, Laut Tengah. Jadi pelabuhannya pelabuhan indah. Karena seharusnya mereka harus lurus ke Roma. Tapi ya turun ke bawah terus. Karena anginnya dari utara dan barat. Anginnya kencang. Sehingga terus ke bawah dekat dari pulau Kreta. Next. Pulau Kreta sampai sekarang ada pelabuhannya, terkenal ya, pelabuhan indah, dan juga ada gua Paulus. Katanya Paulus itu sering berdoa naik di bukit itu, kemudian sekarang wisatawan yang sering berkunjung ke sana, gua Paulus. Dan dari sana ada konflik terjadi, konflik. Next, konfliknya. Yang pertama, Julius itu terus berlayar terus sampai kota Phoenix, mau maju sedikit lagi. Maka dia bertanya kepada jurumudi dan nahkota, tapi mereka juga sepakat, ayo sekarang walaupun ada angin kencang, coba maju terus, berlayar terus. Tetapi Rasul Paulus di sini ayat 10. Dia tidak setuju. Dia berkata begini, ayat 10, saudara-saudara, aku lihat. Aku lihat di sini bukan hanya mungkin Paulus melihat sesuatu, tidak. Dia mungkin semacam dorongan Roh Kudus. Aku ada perasaan bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Kalau terus berlayar, kapal ini akan dihancurkan. Kapal Alexandria akan dihancurkan. Sangat berbahaya. Mengapa Paulus bisa menyampaikan dengan begini? Karena dia banyak pengalaman di tengah laut. Dalam perjalanan misi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sehingga 2 Korintus pasal 11 ya, ayat 25. Pengalaman Rasul Paulus di tengah laut, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dia mengalami banyak hal. Sehingga sudah mungkin kalau berlayar terus, sudah lewat bulan Oktober, di Laut Tengah sangat berbahaya. Tidak boleh. Maka Rasul Paulus memperingatkan bahaya pelayaran. Memperingatkan. Ini kata yang keras ya. Tapi next ya. Konsekuensi keputusan Julius dan banyak orang. Sebenarnya mungkin saya juga ada di tengah mereka, di dalam kapal Alexandria. Mungkin saya ambil keputusan mana? Mungkin saya juga mengikuti keputusan Julius dan nahkota, jurumudi. Karena menurut saya sendiri, mungkin mereka pengalamannya lebih mungkin banyak. Bagaimana seorang hamba Tuhan mengerti ya angin di laut. Maka, ya seperti saya, saudara-saudara juga, ayat 11, tetapi perwira itu, Julius itu, lebih percaya kepada jurumudi dan nahkota daripada kepada perkataan Paulus. Usulan Paulus ditolak. Sehingga apa yang terjadi ya saudara-saudara? Ya angin badai. Angin badai itu namanya bahasa Indonesia timur laut. Karena north east ya, itu dari utara, dari timur. Tapi bahasa lain
terjemahan bahasa Inggris sering disebut Euroclydon. Euroclydon karena angin badai itu betul-betul terkenal namanya Euroclydon. Sehingga 14 hari mereka mungkin berkeliling. Mereka terkantas setengah mati 14 hari. Ayat 20 berbunyi begini, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Akhirnya, semua gelap. Bintang-bintang tidak kelihatan. Zaman dulu kalau tidak ada bintang ya sulit berlayar. Semua gelap. Tidak tahu kemana. Akhirnya putuslah segala harapan. Maka Rasul Paulus berkata ya, ayat 21. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jika sekiranya nasihatku dituruti, peringatan dari Rasul Paulus, mereka betul-betul memperhatikannya dan mendengarnya, tidak jadi berangkat, jadi penderitaan di laut ini tidak akan terjadi. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar beberapa hal. Karena tahun ini saudara-saudara dan ya termasuk saya juga akan mengalami banyak hal yang baru. Harus mengambil keputusan yang penting-penting setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun. Maka bahasa Inggris itu ada peribahasa. Life is about BCD. Life is about BCD. Itu kehidupan adalah tentang BCD. Itu BCD itu apa? B itu birth, kelahiran. D itu death, kematian. Jadi manusia itu lahir dan mati, di tengah itu ada C. C itu apa? Ya choice, pilihan, keputusan. Setiap hari kita harus ambil keputusan. Pindah rumah, atau mungkin masuk kuliah di mana, mau kerja di mana, buka usaha di mana, kapan, waktunya, tempatnya. Setiap kali saudara-saudara hadapi keputusan, ada pedomannya saudara-saudara. Tanpa pedoman, mungkin ambil keputusan, pasti salah langkah. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat, yang benar di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan di mana dalam kehidupan kita, dalam keputusan kita? Cara yang pertama itu mencari jawaban dari firman Tuhan. Mencari jawaban dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara-saudara, sejak kecil sampai sekarang setiap mungkin kali sering mendengar ayat ini. Tetapi apakah saudara-saudara mengalami firman Tuhan itu betul-betul terang dan pelita bagi langkah kehidupan saudara-saudara? Betul-betul mengalami hal ini atau tidak? Bukan hanya sebuah ayat yang indah di dalam Alkitab. Jadi setiap hari kita berfokus peka terhadap firman Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan bukan hanya mungkin beberapa orang sangat rohani saja mendengar firman suara Tuhan, orang yang lazim berdoa, memang bisa bersuara kepada mereka juga. Tetapi bukan hanya itu saja. Suara Tuhan sudah jelas ada di dalam Alkitab. Jadi Tuhan
mau bersuara, berbicara kepada saudara-saudara, tapi saudara-saudara tidak mau mendengarnya. Kenapa? Karena di dalam hati saudara-saudara penuh dengan suara-suara duniawi. Kacau balau hatinya, penuh dengan hal-hal duniawi. Sehingga tidak ada ruang, tempat untuk mendengar suara Tuhan. Jadi firman Tuhan itu setiap hari kita peka mendengarnya. Itu harus terjadi bukan hanya hari Minggu. Setiap hari seperti sebelum berlayar. Kita berdoa dan mendengar suara Tuhan. Karena satu hari pun kita menjalankan kehidupan ini ya tidak gampang. Seperti ada di tengah laut. Bagaimana mungkin saudara-saudara berani langsung berangkat ke tempat kerja? Bagaimana langsung berangkat ke kampus dan sekolah tanpa mendengar suara Tuhan? Jadi oleh karena itu, saudara-saudara setiap hari mendengar kebenaran, pedoman kita, pelita kita, memegangnya dengan sekuat tenaga kita. Tanpa memegang firman Tuhan ini, langsung berangkat terjun lapangan pelayanan pun, yaitu gagal, terkantas, hancur. Ini terjadi. Kita tidak berani. Sehingga kita mendengar suara Tuhan, mencari jawaban sebelum mengambil keputusan. Nomor 2, meminta hikmat dan nasihat kepada pemimpin rohani. Saya mau menekankan bagian ini. Karena mungkin nomor 1 saudara-saudara sudah paham. Nomor 2, meminta hikmat dan nasihat kepada pemimpin rohani. Karena ya keputusan kita yang kita harus putus itu tidak tertulis semuanya di dalam Alkitab. Sangat rumit, sangat sulit. Kalau semuanya ada jawabannya ada di dalam Alkitab, sebenarnya enak. Tetapi tidak ada di dalam Alkitab. Kalau semua mungkin Alkitabnya sangat tebal begini ya. Tapi tipis. Kebanyakan mungkin tidak tertulis. Sehingga sulit mengambil keputusan. Maka cara Tuhan itu, Tuhan memakai orang. Orang khususnya yang dipakai oleh Tuhan. Itu ya hamba Tuhan, ya pendeta juga, dan mungkin majelis-majelis dan leader kelompok kita, papa rohani kita, melalui manusia, melalui orang yang setia, ya Tuhan pakai. Sehingga kita datang. Kemudian ya bertanya, minta nasihat kepada pemimpin rohani kita. Sebelum ambil keputusan. Sebelum ambil keputusan sangat penting. Beberapa mahasiswa datang sama saya untuk mungkin bertanya. Tapi kebanyakan sebelum datang dia sudah ambil keputusan. Bagaimana saya bisa mungkin kasih jalan lain karena sudah ambil keputusan? Maka sebelum mengambil keputusan, minta nasihat kepada pendeta atau majelis yang dipakai oleh Tuhan. Ya seperti zaman perjanjian lama, Tuhan terus memakai nabi-nabi untuk menyampaikan kehendaknya kepada bangsa Israel. Sekarang juga sama. Jangan mengikuti pengalaman-pengalaman. Pengalaman juga penting, akal sehat juga penting. Kita mungkin tidak bisa mengabaikannya. Pengalaman, akal budi, akal sehat itu penting. Tetapi orang Kristen hidup dengan iman. Hidup dengan iman itu lebih tinggi daripada pengalaman kita. Kalau di sini, seandainya kita juga bersama-sama dengan Rasul Paulus, timnya, rombongannya di sini di kapal itu, yang mungkin hampir hancur semuanya, kita juga mungkin mengikuti perkataan jurumudi dan nakoda. Tetapi jangan seperti itu. Kita mengikuti hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi Tuhan. Seperti Paulus. Tuhan Yesus juga berkata kepada Petrus, Petrus sepanjang malam tidak bisa dapat ikan. Yohanes pasal 21.
Tapi Yesus berkata kepada Petrus, coba tebarkan jala ini di sebelah kanan perahu itu. Apa banyak ikan? 153. Yesus bukan ahli nelayan, tetapi mereka menaatinya. Maka dalam mengambil keputusan agak ini bingung gimana, terus berdoa mau mendengar suara Tuhan, jawabnya tidak jelas. Waktu itu saudara-saudara coba bertanya, minta nasihat kepada pemimpin rohani. Yang terakhir, jangan mengambil keputusan tergesa-gesa. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Waktu kita mengambil keputusan, orang biasanya dia mengikuti emosinya, perasaannya, sehingga melakukan sesuatu dengan cepat. Desain di tempat bekerja itu hal yang penting, sehingga tidak boleh ambil keputusan dengan cepat. Mungkin beberapa hari berpikir, langsung resign, langsung keluar. Itu bukan cara hidup orang Kristen. Mencari pasangan hidup, mencari rumah, itu hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Tapi banyak jemaat yang hanya ikut-ikutin perasaannya, emosinya, sehingga salah langkah. Kapal ini misalnya, mungkin sebelum ambil keputusan, Julius dan mungkin nahkoda jurumudi, mereka coba menunggu beberapa hari. Gimana anginnya? Sebelum berangkat, coba menunggu 1 minggu, 2 minggu lagi. Hal yang penting tidak boleh diambil keputusan dengan cepat, dengan emosi. Butuh waktu. Mungkin waktu itu untuk berdoa, menunggu jawaban Tuhan. Maka ada pepatah zaman dulu. Kalau orang yang berangkat ke medan perang harus berdoa 1 kali. Kemudian orang yang mau berlayar 2 kali berdoa. Kemudian orang yang mau menikah berapa kali berdoa? 3 kali berdoa. Mengapa kalau sebelum berdoa 3 kali berdoa itu kurang tahu ya. Mungkin penting berdoa, menunggu jawaban Tuhan. Raja Saul juga dia tidak bisa menunggu, tidak sabar sampai Samuel datang. Sehingga dia mempersembahkan korban. Sehingga dia dikeluarin dari jabatan sebagai raja. Karena tidak sabar. Pikirannya, pikiran manusiawi, mengikuti perasaannya. Sehingga kita betul-betul menunggu. Mungkin jangka waktu yang lama, cukup lama, sambil berdoa, mendengar suara Tuhan, kemudian minta nasihat kepada pemimpin rohani, dan juga berdoa. Itu sikap kita untuk mengambil sebuah keputusan. Sepanjang tahun ini saudara-saudara, melalui keputusan-keputusan, pilihan yang terbaik untuk saudara-saudara, untuk Tuhan, sehingga kehidupan saudara-saudara terus mungkin berjalan baik dan menghasilkan buah yang indah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh sejenak.